Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam materi yang keenam, materi lanjutan dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Kita akan fokus kepada pendidikan agama Kristen. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana penyusunan atau pengembangan kurikulum secara umum, dan kita juga sudah membahas di sana ada komponen-komponen, landasan-landasan dan sebagainya. Tetapi saat ini kita akan membahas khusus komponen-komponen kurikulum, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Pada dasarnya sama, tetapi yang menjadi pembeda dalam hal ini komponen-komponen kurikulum khusus mata pelajaran pendidikan agama Kristen yang akan kita bahas adalah yang menyangkut tentang Alkitab, Tuhan dan sebagainya ya. Itu yang menjadi pembeda dari mata pelajaran yang lain. Yang pertama kita akan lihat adalah fungsi utama pendidikan itu adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kita sudah melihat tujuan dari pendidikan yang tercantum di dalam undang-undang yang sudah disampaikan, yang sudah kita bahas, dan tujuannya adalah membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat. Dan hal ini berhubungan dengan tujuan pendidikan nasional ya, seperti yang tercantum di dalam undang-undang ya, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, jasmani dan rohani, berilmu dan beramal, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab ya. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kurikulum PAK itu merupakan salah satu dari kurikulum bidang studi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Sudah kita bahas juga sebelumnya tentang kedudukan PAK, mata pelajaran PAK khususnya yang ada di Indonesia ya, dari yang tidak diakui sama sekali menjadi diakui, kemudian wajib dan menentukan kenaikan kelas. Dan saat ini sesuai dengan undang-undang pendidikan agama Kristen itu merupakan mata pelajaran yang wajib dan dijamin oleh negara ya. Selanjutnya kita akan melihat bahwa penyusunan dan pengembangan dari kurikulum yang sudah kita bahas sebelumnya itu membutuhkan komponen-komponen ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang landasan-landasan kurikulum, khususnya landasan kurikulum PAK. Saat ini kita akan membahas atau melihat komponen-komponen dasar yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum. Dan ini juga merupakan salah satu pembeda dengan kurikulum yang lain. Prinsipnya sama, yaitu komponen itu terdiri dari tujuan, isi, materi, proses pembelajaran, dan evaluasi. Kita akan melihat yang pertama itu komponen tujuan pendidikan agama Kristen. Pada dasarnya tujuan kurikulum itu disusun berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang bersifat jangka panjang dan sebagai gambaran ideal pendidikan bangsa Indonesia. Ya, setelah itu tujuan kurikulum dihubungkan dengan tujuan institusional. Tujuan institusional itu sasaran pendidikan dari sebuah lembaga pendidikan ya. Kemudian tujuan kurikuler itu merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu program studi, dan tujuan instruksional itu menjadi target pencapaian oleh satu mata pelajaran ya.
tujuan nasional, tujuan institusional itu dalam tujuan kelembagaan pendidikan, dan tujuan instruksional itu tujuan setiap mata pelajaran. Dan tujuan instruksional itu yang seperti kita sudah pelajari, itu meliputi harus semua aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik itu sebagai sasaran yang diarahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dikutip di sini menurut F. Tang Yong, seperti yang dia sunting apa yang dijelaskan oleh Weinata Sairin, dia menyatakan bahwa pendidikan Kristen di dalam upayanya mengembangkan manusia yang berkualitas seperti yang diharapkan pada tujuan pendidikan nasional, terutama memberi pelayanan pendidikan kepada peserta didik dalam upaya mencapai kepribadian secara utuh berdasarkan sikap dan perilaku Kristen dalam rangka menyempurnakan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Tang Yong, semua pendidikan agama Kristen harusnya juga mengarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, ya. Memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik untuk mencapai kepribadiannya secara utuh, ya. Dalam hal ini bagaimana sikap dan perilakunya sebagai seorang Kristen, ya. Yang selanjutnya menurut Wegele, pendidikan Kristen yakni pendidikan yang bersumber dan berpusat pada firman Allah yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian berasaskan Pancasila, berwawasan nasional dan global, serta menekankan pada terwujudnya tinggi iman, tinggi pengabdian, tinggi disiplin, dan tinggi ilmu teknologi dari peserta didik sebagai pribadi yang utuh dan dinamis. Jadi sangat jelas disampaikan di sini menurut Wegele, pendidikan Kristen itu harusnya bersumber, berpusat pada firman Allah, yaitu Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian berasaskan Pancasila, berwawasan nasional, global, menekankan perwujudan tinggi iman, bukan hanya tinggi iman, dia tinggi pengabdian, kemudian disiplin juga, dan tinggi ilmu teknologi dari peserta didik sebagai pribadi yang utuh dan dinamis. Nah, berdasarkan kedua pandangan itu, kita dapat memahami tujuan kurikulum PAK adalah usaha sekolah, usaha lembaga pendidikan untuk mempersiapkan dan membentuk peserta didik, ya, baik dalam konteks sekolah maupun berjemaat, supaya menghasilkan seorang peserta didik yang berkualitas, mandiri, kreatif, inovatif, cakap dan profesional, beriman dan berwawasan ekumenis, berkarakter dan bervisi pelayanan bagi sesamanya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kehendak tujuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus memahami tentang hal ini supaya ketika kita membuat sebuah kurikulum, kita harus tahu tujuan dari kurikulum PAK itu adalah membentuk peserta didik menjadi seorang Kristen yang berkualitas, yang bisa akhirnya menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang pasti harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Apa guna kita memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi hidup kita tidak menjadi berkat, hidup kita tidak menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita, dan hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan hal ini yang sangat penting, yaitu supaya ketika kita menyusun sebuah kurikulum, ketika kita mengimplementasikan kurikulum, itu adalah hanya satu tujuan, yaitu menjadikan pribadi mereka pribadi yang berkualitas dari sisi
dirinya sendiri, berdampak bagi orang lain, dan menyenangkan hati Tuhan. Tujuan PAK juga dapat kita lihat dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan baca untuk Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi dari kedua perumusan tujuan di atas, ya saudara, apa yang telah saya sampaikan itu saling berhubungan, ya kan? Tadi saya sudah sampaikan tujuannya adalah supaya membentuk pribadi peserta didik yang berkualitas, ya, yang mandiri, yang menjadi berkat bagi sekitar, dan yang paling penting itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang telah disampaikan dalam kitab Efesus pasal 4 tadi ayat 11 sampai 16 ini saling berhubungan, saling berkaitan. Karena setiap pembelajaran PAK itu diarahkan pada kedewasaan iman, pembentukan kedewasaan iman, dan kita harus mencapai apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan peserta didik, itu menjadi serupa dengan Kristen. Dan ketika kita melihat tujuan-tujuan tersebut, memang tidak gampang untuk kita capai, ya, dalam pengembangan kurikulum, dalam pengimplementasian kurikulum, karena pendidikan agama Kristen itu diarahkan pada pembentukan kedewasaan iman, itu baik akalnya, emosinya, perilakunya, sehingga kita perlu memikirkan, kita perlu mempersiapkan pendidik agama Kristen yang bertanggung jawab, ya, untuk mewujudkan nilai-nilai Kristiani sebagai realisasi terhadap identitas dan ciri khas Kristen yang disandang oleh pendidik maupun peserta didik. Karena tujuan yang akan dicapai itu merupakan tujuan yang tidak mudah untuk dicapai, ya, untuk menjadi pribadi yang berkualitas, untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara, masyarakat sekitar, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Diperlukan para pendidik-pendidik yang berkualitas. Dia dapat mewujudkan nilai-nilai Kristiani sehingga orang yang kita didik itu dibawa untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kita semua yang telah dipersiapkan dalam mata kuliah ini, kita benar-benar serius untuk diperlengkapi untuk menjadi pendidik-pendidik agama Kristen yang memiliki kualifikasi yang luar biasa, yang hidup sesuai dengan firman Allah, yang hidup menjadi berkat dan profesional. Yang selanjutnya, komponen yang kedua adalah komponen isi atau materi pendidikan agama Kristen. Isi atau materi kurikulum PAK yang didasarkan pada kriteria yang dikemukakan oleh para tokoh Kristen dapat dipahami sebagai acuan terhadap rancangan penyusunan kurikulum PAK di Indonesia, ya. Beberapa hal yang harus kita pahami tentang komponen isi atau materi pendidikan agama Kristen. Ini pokok-pokok penting iman Kristen yang menjadi sumber materi ajar utama kita, yang mencerminkan identitas dan ciri khas kekristenan, ya. Yang tadi saya katakan bahwa prinsipnya sama, tetapi ada pembedanya itu dalam masalah materi, landasannya, kemudian komponennya, pokok-pokok penting yang akan diuraikan dalam kurikulum tersebut, ya. Dan
saya akan menyampaikan pokok-pokok penting iman Kristen ya, yang menjadi sumber utama mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Yaitu yang pertama itu adalah Allah menyatakan diri kepada manusia sebagai Allah pencipta dan sebagai Allah yang mengikat perjanjian damai dan keselamatan untuk manusia. Yang kedua, materi atau pokok penting yang akan diajarkan dalam pendidikan agama Kristen itu adalah Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menyelamatkan dan yang memulihkan hubungan antara manusia dan Allah Bapa yang telah rusak oleh karena dosa dan pelanggaran manusia ya. Yesus Kristus harus menjadi pusat iman Kristen yang menjadi ciri khas dan jati diri sebagai seorang Kristen. Yang ketiga, pokok penting dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen atau materi PAK adalah Roh Kudus berperan sebagai roh Allah yang menghibur, melindungi, membimbing, dan mengajarkan setiap firman Allah yang telah diajarkan, yang didengar, dibaca, direnungkan, baik melalui pengajaran dalam bentuk khotbah maupun pembacaan Alkitab. Jadi kita harus percaya bahwa ada satu pribadi Allah, yaitu Roh Kudus yang selalu menghibur, melindungi, mengajar kita dengan setiap firman Allah yang sudah pernah kita dengar, yang sudah pernah kita baca. Puji Tuhan, dan kita akan terus mengandalkan Roh Kudus ini dalam kehidupan kita sebagai seorang pengajar Kristen. Kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tetapi ada pribadi Allah yaitu Roh Kudus yang selalu memberikan kita hikmat, yang memberikan kita kuasa dalam setiap pengajaran kita. Oleh karena itu, kita harus tetap mengandalkan pribadi Roh Kudus ini. Bukan karena doktrin agama atau organisasi, denominasi tertentu, tetapi di dalam Alkitab jelas mengatakan bahwa Roh Kudus itu sebagai penolong yang diberikan Bapa kepada kita, yang menyertai kita, yang memberikan kita hikmat, yang memberikan kita kuasa, seperti yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 1:8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita akan menjadi pengajar-pengajar yang mengajar dengan kuasa, bukan hanya sekedar punya pengetahuan saja, tetapi yang bisa mengubah kehidupan seseorang menjadi pribadi yang berkualitas, yang menyenangkan hati Tuhan, yang akhirnya bisa menjadi garam dan terang dunia. Puji Tuhan. Yang keempat, pokok penting di sini adalah manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tertinggi, yang diciptakan serupa dan segambar dengannya. Ya, hal ini menunjukkan hubungan yang intim dan dekat antara Allah dan manusia sebelum akhirnya manusia terpisah dari Allah karena dosa. Jadi kita mau menjelaskan tentang manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang tertinggi, yang mulia, yang diciptakan serupa, segambar dengan, yang serupa dan segambar dengan Allah. Bukan seperti teori-teori yang lain mengatakan bahwa manusia itu dari kera, ya, gitu ya. Kita harus tahu, kita harus ajar kepada peserta didik kita bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang tertinggi, yang diciptakan serupa dan segambar dengannya. Sebelum kita manusia jatuh dalam dosa, kita diciptakan secara sempurna. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, kejatuhan manusia itu yang akan dijelaskan dalam materi yang kelima, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa sebagai akibat dari ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Dan upah dosa itu cukup jelas disampaikan dalam Alkitab, yaitu kematian kekal, maut. Ya, namun di dalam Kristus Yesus ada pemulihan persekutuan yang terjadi. Karya keselamatan Allah harus disampaikan kepada peserta didik kita supaya mereka mengalami pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh mereka dihidupkan kembali sehingga mereka memahami bagaimana kasih Tuhan dalam hidupnya. Setiap peserta didik kita harus kita bawa, setiap materi yang kita sampaikan harus bawa menyadarkan peserta didik bahwa kita semua telah berdosa dan kita butuh keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan kita harus meresponinya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita percaya kepadanya, kita diberi hak untuk menjadi anak Allah dan kehidupan kita dipulihkan dengan Bapa kita. Yang keenam, kita harus mengajarkan juga tentang gereja sebagai lembaga, sebagai persekutuan, dan umat Allah itu diutus ke dalam dunia.
Gereja berada di dunia untuk melayani, untuk mewujudkan misi Allah bagi dunia ini, menjadi keluarga Allah yang akan terus membuat, membangun, memperlengkapi seluruh jemaat untuk menjadi dewasa di dalam Kristus, menjadi satu keluarga, satu tubuh yang saling melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketujuh adalah alam semesta. Kita harus juga mengajarkan alam semesta sebagai wadah manusia yang berkembang biak dan melakukan mandat Allah, yakni memelihara alam, mengusahakannya dengan baik demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi alam semesta dan dunia ini kita harus ajarkan bahwa ini milik Allah yang terus-menerus Allah baharui untuk mewujudkan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Itu yang menjadi pokok-pokok penting ya dalam isi atau materi pendidikan agama Kristen yang bisa menjadi acuan buat kita dalam pengembangan kurikulum. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Timotius Sukarman. Dia mengutip penjelasan dari E.G. Homrichhausen dan I.H. Enklar. Dia mengatakan bahwa gini, PAK itu bukan saja mengenai hal-hal lampau, melainkan juga ingin menghidupkan iman sehingga berbuah dengan indah, baik di dalam kehidupan seseorang secara individu maupun dalam persekutuan jemaat di gerejanya dan masyarakat umum. Jadi bukan hanya kita membahas, menyampaikan tentang sejarah atau apa yang telah terjadi di masa-masa lampau, tetapi PAK itu adalah menghidupkan iman sehingga akhirnya dia menjadi pribadi yang berbuah, yang bisa berdampak baik secara individunya, baik dalam persekutuan jemaat maupun gereja dan masyarakat umum. Karena kita harus setuju, kita harus sepakat bahwa agama Kristen, pendidikan agama Kristen bukan saja perihal ajaran dan pengakuan secara teori, ya kan? Melainkan juga kuasa ilahi yang seharusnya mempengaruhi, menguasai seluruh perasaan, kehendak, dan tingkah laku manusia. Jadi kita harus tahu dalam hal ini, kita harus garis bawahi bahwa agama Kristen, pendidikan agama Kristen itu bukan hanya ajaran, bukan hanya pengakuan secara teori, tapi harus memiliki kuasa ilahi, yang akhirnya kuasa itu yang akan mempengaruhi, mengubahkan seluruh perasaan, pikiran, dan kehendak dari peserta didik kita sehingga mereka mengalami pembaruan hidup. Dan tadi saya sudah katakan bahwa ini peranan Roh Kudus dalam kehidupan setiap pribadi peserta didik kita. Oleh karena itu kita sebagai seorang peserta didik harus terus terhubung dengan Bapa, mengandalkan pribadi Roh Kudus dalam setiap proses pembelajaran kita. Dalam proses ketika kita mengajar dengan penuh kuasa. Apa beda pengajaran oleh ahli-ahli Taurat yang penuh dengan pengetahuan dengan pengajaran Yesus? Orang melihat bahwa waktu Yesus mengajar dengan kuasa. Kenapa? Selain Yesus adalah Allah, dia juga manusia. Setiap pagi dia membangun hubungannya dengan Bapa, sehingga dia punya hubungan yang indah dengan Bapa. Ada Roh Kudus yang terus menyertai, memberi hikmat. Roh Kudus itulah yang akan menjamah peserta didik kita sehingga mengalami pembaharuan hidup seutuhnya dalam kehidupan mereka. Pengajaran PAK itu menuntun setiap peserta didik dan pendidik PAK itu sendiri memasuki dan mengalami persekutuan iman yang hidup dengan Tuhan dan dengan jemaatnya yang mengakui dan mempermuliakan namanya di segala waktu dan tempat. Garis bawahi tentang penjelasan ini, bahwa jangan sampai ketika kita mengajar pendidikan agama Kristen, ketika kita membuat sebuah pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen, itu hanya fokus kepada peserta didik. Tetapi kita harus ingat bahwa kita juga sebagai seorang pendidik atau pengajar pendidikan agama Kristen itu juga harus mengalami persekutuan iman yang hidup dengan Tuhan kita. Ya, ini penting, saudara. Seringkali banyak yang terjadi adalah dia bisa mengajar orang lain untuk membawa orang lain kepada Kristus, tetapi dia sendiri menjadi seorang yang jauh dari Tuhan, tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Mengajar jemaat untuk berdoa, dia sendiri kurang berdoa.
mengajar jemaat untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sendiri tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seringkali bukankah seperti itu yang terjadi? Oleh karena itu, kita sendiri dulu yang akan terus membangun kehidupan kekristenan yang kuat, yang dewasa, yang bisa menjadi yang berkualitas, yang menjadi berkat bagi kita yang akhirnya kehidupan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Yang selanjutnya adalah komponen proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh E.G. Homrichhausen dan I.H.M. Keller, rencana pengajaran yang baik dan bertanggung jawab itu, saudara, menunjukkan beberapa ciri. Ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa rencana pengajaran itu baik dan bertanggung jawab. Yang pertama, pada umumnya rencana harus disusun dan disediakan itu menurut kebutuhan tiap jenis pengajaran, ya. Harus memperhatikan kebutuhan setiap jenis pengajaran. Yang kedua, isi atau pokok pelajaran Pak harus sesuai dengan Alkitab. Ini yang selalu diingatkan, ya. Landasan yang telah kita pelajari, landasan yang pertama kita harus ingat dan nggak boleh lupa, yaitu landasan bibliologi, landasan biblika, landasan semua pengajaran kita itu bersumber kepada Alkitab, berdasar kepada Alkitab. Yang ketiga, rencana pengajaran harus sesuai dengan pengakuan dan ajaran khusus dari gereja. Ya, saya kira setiap gereja memiliki pengajaran yang berbeda-beda ketika kita menjadi seorang pengembang kurikulum dalam konteks gereja. Setiap gereja punya pengakuan dan ajaran khusus, ciri khasnya masing-masing. Tetapi yang selalu saya kasih ingat adalah setiap pengakuan ajaran di dalam gereja, dogma-dogma gereja itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Adalah sesuatu yang harus dan tidak boleh bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap kita menyelidiki firman Tuhan, dalam setiap kita menafsir firman Tuhan, sebelum kita akan membuat materi dan sebagainya, kita mohon pertama pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kita, memberikan kita iluminasi, memberikan kita pemahaman untuk menafsir kebenaran firman Tuhan. Yang kemudian kedua, kita harus memakai metode penafsiran hermeneutik yang benar, supaya setiap penafsiran kita tentang kebenaran firman Tuhan tidak salah, tidak keliru, sehingga yang kita ajarkan pun itu adalah ajaran yang benar. Dan yang pasti ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita terhubung dengan Bapa, ketika pikiran kita ini tunduk kepada pikiran Kristus, ketika kita menafsir sesuai dengan konteks, sesuai dengan prinsip-prinsip hermeneutik, saya percaya ajaran kita, pengakuan gereja kita tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita bisa menjadikan acuan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Yang keempat adalah rencana pengajaran itu harus memenuhi tuntutan psikologis yang memperhatikan aspek batas-batas umur, perkembangan, dan pengertian tiap-tiap golongan, ya. Jadi kita harus memperhatikan secara psikologis umur, batas-batas umur, siapa audiens kita, siapa peserta didik kita, baik dalam konteks gereja maupun sekolah, apakah peserta didik kita itu lansia, apakah peserta didik kita anak-anak muda. Kita juga harus memperhatikan tentang hal ini, karena setiap usia ini punya perkembangan dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu kita perlu menguasai tentang psikologi perkembangan kehidupan manusia, psikologi perkembangan moral, iman yang ada dalam kehidupan peserta didik kita. Yang kelima adalah rencana pengajaran itu harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk pedagogis atau aspek edukatif. Yang keenam, rencana pengajaran harus memperhatikan faktor-faktor sosiologis, yakni memperhatikan latar belakang masyarakat, kaum peserta didik kita, ya, supaya bahannya diatur, diterangkan menurut tingkatan pengertian masing-masing golongan. Maksudnya kita harus tahu konteks pelayanan kita, pengajaran kurikulum kita ini
kita mau buat di konteks gereja mana, secara sosiologis mereka itu masih budaya mereka, kemudian pendidikan mereka masih rendah atau sudah tinggi gitu ya. Misalnya kita membuat kurikulum untuk jemaat, yang kita tahu sebenarnya masyarakat di situ adalah masyarakat yang buta huruf, yang banyak tidak tahu membaca ya. Harusnya kita harus menyesuaikan dengan kondisi mereka supaya kita tahu kondisi mereka, kita harus menyelidiki. Makanya dalam pengembangan kurikulum kita harus menyelidiki secara konteks sosial budaya dari tempat tersebut ya, supaya kita ketika membuat kurikulum kita tahu peserta didik kita kondisinya seperti apa. Ya, kalau misalnya kita berhadapan dengan kondisi peserta didik yang secara ekonomis, secara pengetahuan masih sangat minim, ya kita nggak boleh untuk menyampaikan materi yang agak rumit dengan bahasa-bahasa yang tinggi gitu ya, bahasa teologi yang sulit dicerna gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi mereka, seperti itu maksudnya ya. Yang ketujuh, rencana pengajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kebutuhannya, setiap tingkatan umur itu punya kebutuhan dan pergumulan yang berbeda. Ya, remaja punya pergumulan yang berbeda dengan lansia, atau usia SD punya pergumulan, punya kebutuhan yang berbeda dengan SMA atau pendidikan anak usia dini dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah biaya yang diperlukan dalam perealisasian rencana pengajaran merupakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan ya. Kita ketika menyusun kurikulum kita harus memperhatikan faktor ini juga, faktor biaya ya, alat peraga dan sebagainya. Jangan terlalu agak mahal begitu ya, sehingga ketika dalam pengimplementasian kurikulum di satu sekolah yang minim dana, mereka akhirnya tidak bisa tercapai, sehingga akhirnya kualitas sekolah mereka atau pendidikan agama Kristen di tempat itu tidak maksimal. Nah, pembelajaran PAK di Indonesia itu telah dirancang melalui penerbitan buku-buku pedoman pengajaran PAK baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta ya. Dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari sekolah secara umum dan tanggung jawab pendidik PAK secara khusus. Persoalannya adalah sekolah negeri cenderung kurang atau mungkin tidak peduli terhadap pelaksanaan pembelajaran PAK ini. Saya kira ini juga harus jadi catatan khusus. Tidak semua ya, tidak semua sekolah negeri yang seperti itu. Jadi saya tidak akan samaratakan, tapi ada yang sekolah negeri yang sulit memberikan atau tidak peduli dengan pelaksanaan pembelajaran PAK, sekalipun sudah ada undang-undang yang mengatur, yang menjamin pendidikan agama Kristen di satu sekolah ya. Apalagi di tempat-tempat daerah-daerah yang anak Kristennya sedikit gitu ya. Dan alasan umum adalah ketidaktersediaannya pendidik PAK yang berkompeten dalam melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut. Jadi ini merupakan faktor-faktornya. Ada guru, kadang-kala tidak ada murid. Ada murid, tidak ada guru yang berkompeten gitu. Nah, selain itu peserta didik yang beragama Kristen juga memiliki kapasitas kurang dari standar kependidikan dalam proses pembelajaran. Itu yang tadi saya katakan. Sudah ada guru tetapi muridnya hanya 1-2 begitu ya. Sehingga sekolah tersebut tidak mengizinkan adanya guru PAK untuk masuk ke sekolah tersebut. Sehingga seperti kasus dari anak saya, di sekolah tempat anak saya dulu, dia harus belajar waktu pelajaran pendidikan agama yang lain, dia harus duduk di dalam, walaupun dia tidak mengikutinya, tapi dia harus duduk di dalam pada saat mata pelajaran agama lain, karena dia orang Kristen cuma satu di situ ya. Jadi ini merupakan tantangan dari pihak sekolah gitu ya, saudara. Kita berdoa supaya Tuhan menolong, supaya sekolah-sekolah terbuka untuk pengajaran pendidikan agama Kristen. Saya punya pengalaman waktu di Bandung mengajar pendidikan agama Kristen di sekolah negeri, dan memang hanya sedikit anak-anak di situ, namun gereja kami berinisiatif agar supaya ada pendidikan agama Kristen yang bisa diajarkan kepada mereka. Tetapi karena kondisi
anak-anak itu tidak terlalu banyak menurut pimpinan sekolah. Jadi anak-anak itu tidak menerima guru pendidikan agama Kristen di sekolah itu. Jadi kalau kita mengajar, anak-anak itu dibawa ke gereja gitu ya. Kemudian kita fasilitasi, kita kasih makan, kemudian kita ajar kepada mereka. Nah, itu tantangan-tantangan yang terjadi di konteks sekolah negeri yang di daerah-daerah tertentu saja sih ya. Kalau di Manado saya kira tidak seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah komponen evaluasi PAK. Kita akan melihat 7 aspek yang dapat dipergunakan sebagai pedoman pengevaluasian kurikulum PAK khususnya, yaitu aspek pertama adalah keterkaitan antara evaluasi dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi itu meliputi tujuan, kemudian bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif, dan bertanggung jawab, efisien dan berkesinambungan ya. Jadi ketika kita mengevaluasi itu harus penilaiannya objektif, saudara ya, bukan suka-suka kita, bukan karena ada kepentingan dalam hal ini yang bersifat pribadi ya. Harus bersifat kooperatif ya, komprehensif, bertanggung jawab, saudara, efisien. Efisien maksudnya ya kita akhirnya bisa mengevaluasinya dengan mudah, dengan ada standar-standar yang bisa dipergunakan sebagai acuan ya dalam pengevaluasian itu. Yang ketiga adalah jenis-jenis strategi kurikulum itu terdiri atas pertama, penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan, kedua, pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan, yang ketiga, pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural, yang keempat yang selanjutnya adalah penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan. Nah, yang keempat, prosedur strategi evaluasi itu meliputi evaluasi kebutuhan dan feasibility, evaluasi masukan, evaluasi produk, evaluasi proses. Itu kita harus perhatikan ya, prosedur-prosedur strategi evaluasi. Yang kelima itu, aspek yang kelima adalah komponen desain kurikulum. Kita harus mengevaluasi komponennya apa saja yang sudah saya sampaikan ya. Ada tujuan, ada materi, ada proses pembelajaran, ada evaluasi. Proses evaluasi kurikulum, bagaimana prosesnya, apakah lewat tes, non-tes, dan sebagainya ya. Yang ketujuh adalah rencana evaluasi kurikulum yang menyangkut beberapa aspek pengembangan kurikulum termasuk sejumlah metode dan teknik yang digunakan. Ya, saya kira ini hal-hal yang kita perlu perhatikan. Saya kira dalam masalah komponen evaluasi PAK ini sama prinsipnya dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian komponen-komponen kurikulum. Jadi termasuk di sana sudah dijelaskan tentang apa itu evaluasi, apa itu jenis-jenis evaluasi yang bisa kita pakai dalam pengembangan kurikulum. Nah, itu saja yang bisa disampaikan dalam materi yang ke-6 saat ini. Tuhan Yesus memberkati.